Oke, siring pump merek Ion. Oke, dibalik, dibuka. Ini kendalanya selalu ada tulisan improperly installed. Jadi dia mendeteksi ini nggak terpasang dengan baik. Oke, kita buka. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 skrup. Oke, setelah dibuka, ya diangkat. Oke, berarti masih berfungsi. Buka lagi. Oke, dibuka lagi. Oke, kemudian diangkat. Sip, cukup pelan-pelan karena ada kabel LCD di sini. Ya, balikan untuk menjatuhkan skrupnya. Oke, perhatikan skrupnya ada 5. Kemudian kita copot satu-satu kabel LCD-nya. Ini ada konektornya. Konektornya dilonggarkan dulu. Yang hitam itu kan? Ya, konektor yang hitam dilonggarkan ke belakang. Ini kan ada tuasnya nih. Tarik. Gitu pun dengan yang di sampingnya. Ya, baru tarik. Kemudian lepas satu-satu konektornya. Harap diingat ya konektor-konektornya. Oke, lepas dulu teman-teman. Ya, harap diingat konektor-konektornya. Ini terus yang belakang. Tarik ke atas. Oke, kemudian ini ada untuk groundingnya. Cara cabutnya jangan pegang kabelnya ya, tapi pegang yang merah ini. Ini dua ini bisa dicabut ini. Ini dan ini. Pegang. Tarik atas, Oke, sip. Sudah. Kemudian ini untuk saklarnya. Oke. terus buka. Oke, kemudian di sini ada 3 skrup. 1, 2, 3. Dibuka lagi. Setelah dibuka, diangkat. Oke, di sini ada konektor penyambungnya ya, antara ini, board ini sama ini. Ada 2. Jadi harus ditepatkan nanti pas pemasangannya. Jadi nggak mungkin kebalik sih. Kemudian ini bisa ditebak, bisa nggak, disimpan aja di sini. Oke. Kemudian lepas ini 2. Ya, ini sama ini pakai tang. Ya, oh ya. Bisa tinggal diputar aja. Kalau nggak terlalu erat, kalau erat pakai tang aja untuk mutarnya. Oke, simpan. Kemudian di situ ada 2 baut, 2 skrup. Di sini dan di sana. Nggak pakai yang kecil juga. Oke, diambil satu lagi. Sip. Ini untuk rangkaian power supply-nya. Kita tarik di samping. Jadi yang jadi kendala di sini kenapa selalu error improperly installed. Jadi ini masalahnya di kabel fleksibel. Jadi yang dari sini, yang untuk mendeteksi apakah siring sudah terpasang dengan baik di sini, suplai dayanya nggak sampai sini. Karena pada kabel fleksibel ini putus. Jadi nggak kelihatan, jadi harus diukur dia. Harus diukur. Kita coba ukur. Jadi kita buka dulu yang bagian di sini. Coba dibuka bagian ini. Oke, pakai obeng kecil. Oke, di sini ada 3 lubang skrup. 1, 2, 3. Oke, dibuka. Di sini ada optocoupler. Oke, bawah lagi. Oke, sip. Terus untuk yang sebelah, karena obengnya ini kurang pendek, jadi agak susah aksesnya. Baiknya dilepas ininya. Oke, putar pakai tangan ini. Putar pakai tangan. Kebetulan skrupnya nggak terlalu kencang sekali sih. Oke, diputar. Kalau nggak mampu, nanti pakai bantuan tangan aja. Oke, tinggal dibuka. Jadi harus ingat ya skrup-skrupnya. Kalau yang bagian sini 3 skrup, bagian sini 3 skrup, dia paling kecil dia nih, skrup yang ini. Kemudian yang bagian power supply-nya ada 2 skrup, 2 skrup yang ini, 2 skrup yang ini dan ini. Kemudian buat yang atas lagi ada 3 skrup yang agak besaran dikit. Kemudian yang intinya ada 5 skrup. Jadi jangan sampai kelebihan skrupnya ya, atau kekurangan nantinya, harap diperhatikan. Oke, ini skrupnya ada 3. Oke, ini skrupnya. Oke, ini yang saya bilang. Jadi di sini itu ada optocoupler. Ya, jadi kalau siring holdernya ketekan, maka optocoupler akan mendeteksi ada siring. Oke. Kemudian kita lakukan pengukuran dengan ohmmeter. Kita lakukan pengukuran. Oke, coba diukur dengan avometer.
Ya. Ohmmeter. Oke, kita bunyikan buzzernya biar ketahuan ini nyambung atau enggak. Sip. Ya, yang merah 1. Oke. Ini salah satunya. Jadi di sini ada 6 pin. Ini sebenarnya cuma 3 yang kepake. Jadi dalam 2 pin ini di paralel. Digabung di jumper. Jadi 2 ini jumper, 2 ini jumper, 2 ini jumper. Jadi ini sebenarnya cuma 3 kabel yang di jumper. Oke. Coba kita ukur. Ya, mana? Merah ini. Oke. Merah sama sana nyambung. Oke, yang sebelahnya lagi. Yang tengah, tengah ke tengah lagi. Kaki 3 4. Enggak, kaki 2. Oke, nyambung. Terus kaki yang ujung lagi, kaki ground. Sama yang kesini. 3. Ujung. Oke, berarti nyambung. Berarti bisa dipastikan untuk fleksibel ini masih aman. Kemudian kita coba tes yang lain. Oke, biasanya kalau fleksibel nih bermasalah, ini salah satunya nggak nyambung nih, atau bisa semuanya. Jadi kan ini naik turun nih, coba kita pasang dulu. Naik turun ya, maju mundur, coba dipasang. Oke, kan ini nih. Coba lihat pergerakan fleksibelnya. Nah, dia kan maju mundur tuh sesuai pergerakan ini. Nah, yang kalah biasanya di sisi ininya, di sisi sebelah sini. Nanti kalau kita bongkar kelihatan itu kelipat. Di sini kelipat, jadi dia bisa putus. Nanti bisa kita ganti pakai kabel yang isi 3 seperti ini jika fleksibelnya bermasalah. Jadi kalau mau disolder juga, kalau bisa ya, nanti disolder aja di fleksibelnya. Oke, bisa menggunakan kabel 3 kayak gini, nanti diatur sedemikian rupa. Nanti caranya itu, nah di bagian sini disolder 3, terus di bagian sini juga, di bagian sini juga disolder. Ada 3 kabel di sini, jangan sampai kebalik ya, dilihat urutan kabelnya. Ini bisa dibuka, nanti tinggal dilepas aja, nanti dicungkil aja. Ini ada penguncinya di sini, di bagian tengah sini. Nanti tinggal dibuka pelan-pelan. Terus nanti kabelnya ditarik keluar. Ini kabel kecil ini ditarik sini, baru bisa diangkat. Ditarik, ini penguncinya juga didorong ke depan, baru ini diangkat. Jangan lupa kabelnya ini biasanya nyangkut, ditarik keluar. Setelah itu diangkat, biar untuk memudahkan di solder. Oke. Kemudian kita rakit lagi. Oke, kita rakit lagi. Kita masukkan power supply-nya. Sip, dengan 2 skrupnya dan 2 ini. Oke, kemudian itu video. Oke, ini tinggal diputar aja. Oke, saat ini divideokan. Ini masih masuk bulan Ramadan ya, jadi enggak, harus sabar. Oke, sip. Kemudian kita pasang lagi board lainnya. Perhatikan ya, ini sama ini harus sama, harus masuk. Jadi nggak mungkin kebalik. Oke, setelah itu di sini ada berapa baut tadi, Mas Abdurrahman? Ada 3. 1, 2, 3 skrup maksudnya. Oke, dipasang. Oke, setelah terpasang, kemudian kita pasang batok bagian atasnya untuk LCD dan lain-lain. Oke, yang pertama kita pasang itu untuk LCD-nya. Oke, dipasang dulu yang bagian yang besarnya. Oke, taruh di bagian bawahnya ya. Oke, kemudian didorong penguncinya. Oke. Sip. Kita pasang satu lagi. Taruh di bagian bawah. Oke, tolong didorong penguncinya. Sip, kemudian kita pasang konektor-konektor lain. Nah, biasanya kita kelupaan nih. Di sini masih ada 1 kabel konektor yang ketinggalan. Jadi ini ketinggalan di bawah sana. Gimana kita cek? Oke, kita pasang konektor-konektor yang lain. Jadi nggak mungkin kebalik ya, konektornya beda-beda soalnya. Oke, kita buka bagian belakangnya lagi. Kita sambung untuk groundingnya. Oke.
Kemudian dipasang lagi itu untuk tombol powernya. Oke, kemudian kita pasang. Kita masukkan dengan baik. Sip. Oke. Nah, jangan lupa kita pasang sekrup-sekrup yang ini. Ya, coba Ada 3. tiga sekali. Ada 3. Oke. Sebelum dipasang sekrup-sekrupnya biar nggak 2 kali kerja, kita coba dulu. Kita coba dulu untuk sensor-sensornya apakah berfungsi dengan baik. Nah, tandanya ini ditekan, optocoupler bekerja, jadi indikatornya akan mati. Setelah itu alat bisa dijalankan, bisa di start. Nah, jadi ini untuk indikator yang ini, holder yang ini, terus yang ini untuk indikator holder yang sebelah, yang belakang. Oke, coba kita masukkan siringnya. Oke, masukkan, tarik ke belakang. Oke, putar, masukkan, kemudian yang ini lagi. Oke, tekan, maju, sip, lepas. Ya, pastikan holdernya kena dengan baik. Nah, kalau masih nyala berarti belum tertekan dengan baik. Kita majukan lagi, set, dan nggak nyala. Oke. Jadi kendala dari alat ini saat posisi mundur dia aman, lampu indikator mati kalau holdernya ditekan. Pada saat posisi tengah-tengah sampai mentok, fleksibel ini putus. Jadi dia nggak membaca di sini. Dia nggak membaca di sini. Jadi lampu indikator yang holder bagian belakang itu nyala, dia nggak mendeteksi ada siring di situ. Dia nggak mendeteksi ada siring. Jadi dia error, improperly installed. Oke, jadi fix, kita ganti kabel fleksibelnya. Kita ganti dengan kabel yang isi 3. Bongkar itu ini. Oke, kita bongkar. Dorong bagian atas ini, masa dorongan. Ini yang tengah-tengah nih, yang warna hitam. Dorong pakai obeng. Kelihatan nggak? Dorong keluar sana. Ya. Ya, sambil dikeluarin boardnya. Dorong ke sini. Ya, itu boardnya sambil dikeluarin juga. Nah, Tarik turun. oke, baru keluar. Nah, setelah itu nanti kita solder. Ini kita jumper langsung sana. Kita nggak memakai fleksibel lagi. Fleksibelnya saya belum pernah coba untuk menyoldernya di bagian yang patah. Biasanya di sini. Oke, kita buka dulu kabel fleksibelnya untuk melihat bagian yang rusak. Oke, jadi kita buka juga ini penguncinya. Tuh, sup. Jadi di sini akan kelihatan yang tertekuk itu di mana. Nah, biasanya di bagian sini ya, yang tertekuk nih, sehingga dia putus. Oke, jadi untuk mempersingkat waktu, kita lepas aja kabel fleksibelnya. Kemudian kita eksekusi, kita potong. Oke, tolong dipotong mas. Oke, kita potong sampai bawah sini. Dari sini, langsung potong, eksekusi. Agar tidak mengganggu kabel yang akan kita sambung nanti. Kalau ada fleksibel nanti double nanti. Oke, kita solder dulu ya. Oke, ini tinggal dimasukkan aja. Ini salah siapa? Siapa yang taruh di situ? Oke, ini tinggal dimasukkan aja. Ini apa pola kan? Mari bisa. Oke. Setelah kabel terpasang, Oke, dipasang dengan baik belum itu? Nanti dimasukkan aja. Oke, nanti pastikan terlem lilin semua ya, biar untuk mencegah terjadinya short. Kemudian ini kita masukkan ke sini. Ini dibuka isolasinya. nah, kita isolasi. Oke, diisolasi. Sip. Oke. Nah, jadi ini sebagai pengganti kabel fleksibel. Oke, kita rakit baru kita tes. Oke, kita rakit lagi. Pasang skrup 2. Silang ya. Kemudian ini 2. Oke, kemudian setelah pasang power supply, kita pasang lagi boardnya. Oke, jangan lupa ini sama sana harus masuk. Oke, sip, tekan sebelah sana juga. Oke, kemudian kita pasang 3 skrupnya. Oke, pasang di sini dan di sini. 1, 2, 3. Dan kita pasang bagian LCD dan tombolnya. Oke, silakan mas dipasang. Oke, balik, sip. Oke, kita masukkan dulu kabel fleksibelnya. Di bawahnya kan? Pulang sih. Oke, kemudian konektor-konektor yang lain. Oke, dipasang. Oke.
Oke, sudah semua. Kemudian ditutup. Sudah semua. Oh, masih ada satu ya? Oke, ketinggalan satu. Iya, tinggal 2. Oh, 2. Banyak dong. Sip. Oke, groundingnya belum tadi. Sip, ditutup. Oke. Sip. Sebelum kita menyekrup semuanya, kita Tes. pastikan ini aman dulu. Oke. Masukkan solotannya. Oke, nyalakan. Oke. Sip. Ya, kita masukkan. Tek, mati dia. Oke, coba kita posisikan maju lagi. Nah, tadi itu kalau sudah tengah begini, lewat tengah, Enggak mati indikator. nggak mati indikatornya. Kita coba set, mati dia. Berarti sudah bisa di start. Coba di start, Om Abdurrahman. Sip. Kita taruh 200 mili biar cepat. Oke, Langsung di stop. aman.